Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kita sudah memasuki akhir tahun 2024 dan akan menjelang atau memasuki tahun 2025. Menarik untuk kita kupas tentang bagaimana pertumbuhan, perkembangan, ekonomi Bali di tahun 2024 dan bagaimana prospeknya. Ya, ini menjadi topik kita pasti di akhir tahun dan di awal tahun. Dan saya akan mewawancarai pengamat ekonomi yang juga mantan Kepala Perwakilan Kantor BI Bali, Bapak Trisno Nugroho. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang, apa kabar Pak Tris? Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu ya. Iya, selamat siang Pak Win. Ya. Sehat selalu. Sehat selalu ya. Ya. Tetap semangat ya? Tetap semangat, tetap semangat. Katanya sedang ngambil S3 nih di... Iya, pengen suka belajar saya Suka Pak. belajar. Suka belajar, saya pengen mendalamin ilmu baru ini Pak. Buat Sudah saya. pensiun tapi masih tetap semangat. Ingin menggabungkan antara ekonomi dan pariwisata lah. Ya, dan masih tetap bagaimana mengamati Pasti. perkembangan pertumbuhan perekonomian Bali Pak ya. Pasti, Karena pasti. Kalau tahun 2024 apa yang Pak Tris bisa sampaikan kepada pemirsa pertumbuhan ekonomi Bali ini Pak Tris? Iya, Pak Win, terima kasih. 2024 ini kalau kita lihat data dari Januari sampai dengan November sekarang ya, November itu ya selalu karena kita menjadi tempat wisatawan, ya kita amatin wisatawan asing yang datang ke Bali gitu ya. Itu secara konsisten di atas tahun 2023 setiap bulannya. Jadi tetap naik. Tahun lalu kita menerima wisatawan asing sekitar 5,2 juta ya, ingat ya. Kita selalu bandingin 2019 itu 6,2 juta, 6,27, 6,3, 2000. Itu sebelum Covid ya? Sebelum Covid, kemudian 2023 kita 5,2 juta. Sampai dengan kemarin November ini, data BPS kalau Oktober 5,3 juta, kalau data Angkasa Pura November itu sampai 5,8 juta ya. Nanti kita jadi 500 lah. Kalau 5,8 juta itu sampai November. Kalau kita tambah lagi 500.000 di bulan Desember ini, Astungkara 500.000 itu sudah 6,3 juta lebih gitu ya. Jadi mungkin lebih lah, dugaan saya lebih dari. Jadi lebih daripada 2019. Di 2024 ini proyeksi saya gitu ya. Jadi banyak naik. Itu pertama di jumlah. Yang kedua, ini yang menarik juga Pak Win, bahwa struktur atau wisman asal itu berubah dari 2019 dengan 2024 ya. Australia memang masih pertama. Iya ya. Yang kedua menarik India. India ya. Dulu saya belum lihat, dulu kan Cina ya. Cina kayak Cina ya. Sekarang India. Cina nomor 3. Walaupun masih jauh ya. Kalau nggak salah Australia itu sampai dengan November itu 1,4 juta ya. Luar biasa, dulu 1,2. So, Australia juga banyak loh ternyata. Sini ya. Jadi tanpa Cina yang dulu 1,1 juta, ternyata kita sudah bisa balik menjadi hampir mungkin 6,3 juta di akhir tahun ini, Pak. Itu gambaran perekonomian kita, Pak Tris ngambilnya dari pariwisata, dari kunjungan wisman. Iya. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa ekonomi Bali sudah lebih baik lagi sebelum COVID atau gimana? Iya, jumlah wisman paling tidak sudah kembali. Dengan struktur yang beda ya, dan kita masih punya potensi nih. Cina belum balik dia. Tapi terus kita lihat dampak ekonomi pertumbuhan ekonominya. Bagaimana dampak ekonomi pertumbuhannya? Kan kita punya tiga kuarter ya, Januari, Februari, Maret. Itu kuarter pertama di 2024 itu pertumbuhan ekonomi kita 5,8%-an di awal tahun ya. Kemudian di kuarter kedua turun 5,34, kemudian kuarter ketiga kemarin 5,48 ya. Ini juga cukup tinggi ya di dalam di dampak dari ini. Kira-kira kita 5,5-an lah kalau kita mau average ya. Nanti kuarter di tahun 2024 ini ya. Kuarter 4 belum keluar nih. Kemarin ada pilkada kan ramai naik nih. Bisa naik ya, dugaan saya 5,5 ke atas ya. Jadi dampak ekonominya juga sudah cukup tinggi. Mungkin overall tahun 2024 kita tumbuh sekitar 5,5 sampai 6%. Dulu juga sama. Di tahun sebelum COVID 5,5 sampai 6% ya. Tapi Pak, ada namanya scaring effect Pak. Apa tuh scaring effect? Luka memar. Luka memar COVID. Akibat pandemi. Jadi, tapi kalau saya bilang selalu di Bali itu bukan scaring effect Pak, tapi luka dalam. Jadi, bukan memar lagi Pak. Bukan memar, karena sudah di dalam. Ya, karena pariwisata
hilang betulan gitu kan. Iya, Jadi pengusaha ada yang nggak selamat juga Pak. Ada yang ini. Kalau kita lihat di loan at risk. Apa itu loan at risk? Adalah pinjaman-pinjaman yang diberikan ke bank kepada debitur yang kondisinya itu macet, diragukan dan dalam perhatian khusus. Itu masih sekitar 35% ya, masih yang diakmamin. Normalnya berapa loan at risk ya sekitar 15-10%. Artinya masih ada teman-teman pengusaha yang tentunya belum balik nih Pak, masih struggling ya. Saya mengamatin kayaknya nih Pak ya, kalau dalam COVID kemarin mereka tutup, entah pengusaha restoran, entah pengusaha hotel, villa, atau apalagi ya, itu tutup, dia bangkit itu nggak mudah loh. Karena mungkin dia ada kehabisan modal sebagainya, dan dia pinjam ke bank udah nggak bisa lagi Pak. Karena mungkin asetnya udah ditarik sama bank atau udah dijual, dia mau bangkit lagi gimana? Itu tidak mudah yang kita tentunya pengen prihatin juga gimana cara kita membantu mereka ini agar bangkit lagi, bisa normal berusaha itu Pak. Itu salah satu scaring efeknya. Ya. Ada Bapak masih lihat Legian, toko-toko masih ada yang tutup kan? Legian Kute masih ada lah, yang hotel juga masih belum. Oke. Dari data-data pertumbuhan jumlah wisatawan, kemudian pertumbuhan ekonominya sudah seperti sebelum COVID, tapi karena luka ini masih ada. Belum sembuh lah. Belum. Dan, di tahun 2025 akan seperti apa Pak? 2025 ekonomi dunia, saya lihat ya, ekonomi dunia itu proyeksi World Bank IMF itu 3,2% pertumbuhan dunianya, sama dengan 2024. Bahkan beberapa lembaga internasional akan melihat cenderung agak melemah lagi dengan Amerika dengan presiden baru ya. Kemudian Syria ada masalah, Ukraina, Rusia, ketegangan dagang, ini kemungkinan tidak mudah di tahun 2025. Itu dalam hal ekonomi Pak ya, global ya. Bagaimana dengan Bali? Ini saya mungkin baru sekarang, saya selalu ngamatin ya. Kadang-kadang kalau dunianya susah, kadang-kadang Balinya bagus gitu lah. Wismannya akan banyak kembali. Prediksi dari UN Tourism tahun 2024 itu ada 77 kalau nggak salah miliar ya. Itu orang yang berpergian di dunia. Tahun depan itu di atas 100 miliar. Akan lebih banyak lagi berpergian gitu ya? Berpergian. Menurut UN Tourism ya, pasti kita akan berdampak ya. Jadi saya sih optimis kayaknya akan naik. Tapi kan kita nggak perlu, sebenarnya kita pengennya quality tourism. Nah itu persoalannya Pak. Tidak ingin mass tourism lah. Betul itu ya. Cuma tentu saya harus berguru kepada para ahli pariwisata. Kalau pendapat saya dari bacaan saya, namanya quality tourism itu dua pihak Pak. Pihak yang menjadi wisatawan, destinasinya atau Balinya juga harus berkualitas. Jadi dua-duanya. Saya bukan mengatakan quality itu dalam artian ekonomi enggak loh Pak. Berbahaya kalau hanya artian ekonomi ya. Artinya tempat kita mesti sustainable, hijau gitu kan, regeneratif, baik. Mereka wisatawan juga datang ke situ tidak membawa sampah, dia menghargai, merespek daerah Bali, respect kepada culture. Itu dua-duanya harus nyambung Pak, quality Pak. Jadi tahun 2025 ya jumlah wisatawan akan bertambah, tapi ada catatan-catatan gitu ya Pak. Bagaimana mewujudkan pariwisata berkualitas atau bisa. Tapi Pak Tri saya menyinggung bagaimana kemudian dampak yang sekarang kita baca juga ada yang mengatakan bahwa jangan berkunjung ke Bali karena Bali over tourism, karena kemacetan, karena sampahnya. Apakah ini juga akan menjadi ancaman bagi pariwisata Bali dan itu juga akan menjadi ancaman bagi perekonomian Bali di tahun 2025? Kalau istilah over tourism, kalau Bali kan ada 5.600 km persegi ya, artinya luas gitu ya. Yang Bali kalau dari segi jumlah kan kita masih di bawah 2019, ya kan? Wisatawannya. Ya sampai sekarang ini. Sebenarnya kita belum over tourism. Over tourism di beberapa destinasi aja. Yang ditunjukkan dengan kemacetan itu tadi. Iya. Canggu Seminyak gitu ya. Mungkin di GWK sebagainya. Tapi yang utara sepi masih ya? Masih, Karangasem juga ya masih, Bangli gitu ya.
belum kembali normal ya, hanya masalah penyebaran aja itu satu. Jadi mungkin overtourism, overcrowding, overcrowd bukan overcrowding di tempat-tempat tertentu itu ya. Yang kedua saya sependapat dengan infrastruktur. Tentunya kita berharap dengan pemerintahan baru provinsi maupun kabupaten kota di Bali, terutama yang di bagian selatan ini, kita berharap beliau-beliau bersinergi untuk menyiapkan infrastruktur yang lebih nyaman buat wisatawan asing gitu ya. Entah itu tol, entah itu jalan lagi besar, jalan provinsi, underpass minimal alurnya menjadi lebih lancar untuk ke utara, ke selatan, ke barat itu Pak. Jadi tahun 2025 catatan pentingnya adalah kemacetan harus diatasi dulu. Iya. Yang kedua, apa Pak? Sampah. Ini saya muncul ya Pak. Mesti ingetin dulu Pak. Jadi kita mestinya juga harus concern, pasti kemarin kita dengerin para calon gubernur maupun bupati kan selalu sampah menjadi isu kedua. Itu saya kira dengan sinergi antara provinsi, kabupaten kota dan masyarakat kita berharap bisa diselesaikan di dalam periode ke depan ini Pak. Wajib. Ya. Kemudian kalau kita wisatawan, kita juga nggak bisa lepasin dari kebijakan tourist levy atau pungutan wisatawan asing yang sekarang masih baru 30-40%. Gimana Pak Tris? Karena kita juga butuh dana kan Pak Tris, nanti itu 2025 membangun infrastruktur, dari mana dananya? Gimana Pak Tris tentang PWA ini? Kan ini PWA ini turunan daripada Undang-Undang Provinsi Bali ya, yang sebuah kekhususan buat Provinsi Bali. Saya lupa pasalnya, itu pasal 8 atau pasal berapa di ayat 3 atau berapa mengatakan bahwa Bali boleh memungut untuk kepentingan lingkungan dan budaya. Saya kira sudah dimulai tanggal 14 Februari tahun lalu kan, tahun ini ya? Tahun 2024? Februari dimulai. Saya kira ini menjadi potensi pendapatan buat Bali ya. Saya perhatikan benchmarking ke Thailand, ke Jepang, ke beberapa negara yang juga menaikkan semacam pajak itu ya. Walaupun mereka negara, kita provinsi, tapi kan mirip-mirip lah. Saya kira ini potensi besar buat kita. Kalau kita lihat 150.000 per wisatawan, kalau kita lihat jumlah let's say 66 juta lebih ya, kira-kira kalau dijumlah, kalau kita semua bayar sekitar 900-an miliar, itu potensi besar untuk membangun infrastruktur yang ada di Bali. Saya kira ini perlu menjadi perhatian pemerintah yang baru. Sekarang saya dengar berita terakhir 287 sampai 300 miliar ya, sampai dengan November ya. Ya kalau kita hitung ya masih 30%-an Pak. Itu harus digenjot di tahun 2025 saya kira, oleh pemerintahan yang baru. Bukan yang baru ya, akan dilantik di itu. Ya dengan teknologi pasti bisa lah ya, dengan perbaikan regulasi, sehingga kita sama-sama untuk mengoptimalkan ini untuk kepentingan tadi infrastruktur maupun tempat-tempat destinasi wisata. Karena memang kita membutuhkan dana itu ya Pak. Karena kemacetan ini hanya bisa diatasi salah satunya dengan membangun infrastruktur. Betul. Nah, kembali soal kemacetan, ada lagi sarannya Pak Tris, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Pak Tris? Membatasi jumlah kendaraan kah atau seperti apa sih? Susah ya, ini kendaraan kan orang mau punya duit beli ya silakan saja kan, nggak bisa dilarang ya. Ya kita tadi pajak misalnya, tadi karena tahun depan ada option pajak, itu. Kemudian pengaturan manajemen lalu lintas Pak menjadi penting ya. Kapan ini ada truk lewat dan sebagainya, mungkin perlu diatur ya. Logistik mesti diatur, di sampah mesti diatur. Saya kira ini yang menjadi manajemen lalu lintas ya, perlu diatur, dan tentunya pembangunan memperlancar ke utara, ke barat, ke timur ini juga menjadi penting agar wisatawan bisa menyebar ke tempat lain dengan tidak terlalu jauh dan tidak terlalu macet Pak ya. Itu. Pertanyaan saya terakhir Pak Tris, optimis ekonomi Bali 2025 lebih baik? 2024 kita optimis pertumbuhan ekonomi Bali sekitar 5,5 ke atas lah. Terus kemudian wisatawan pun punya catatan Pak. Tahun 2024 itu kan tiket pesawat mahal, hotel mahal. Itu yang datang ke sini selain tadi beda strukturnya, hipotesa saya mereka beda kualitas dari tahun sebelumnya. Karena hotel udah mahal. Lebih berkualitas sekarang? Dalam segi ekonomi ya. Itu lebih berkualitas dalam artian ekonomi, tapi kita mesti ingetin. Tidak hanya ekonomi Pak ya? Tidak ekonomi aja Pak, dia harus peduli lingkungan, merespek kepada adat dan budaya. 2025 tadi dengan perkembangan ekonomi dunia tidak mudah, waspada. Kemarin Pak Gubernur BI dalam pertemuan tahunan yang lalu tanggal 28 November menyampaikan bahwa
waspada dengan dinamika ekonomi dunia yang tidak mudah ini. Tapi ada misalnya UN Tourism memproyeksi pergerakan manusia di dunia ini akan meningkat dan tentunya akan berdampak kepada Bali. Saya sih optimis ya, Bali bisa minimal sama atau bahkan lebih baik daripada 2024 untuk ekonomi. Bisa jadi 6%, di atas 6%. Kita berharap begitu ya, kalau kita segera pemerintah baru itu, pemerintahan daerah baru ini bisa ada quick win yang bisa selesaikan sehingga membuat wisatawannya baik. Tadi ingat masalah Vodors tadi ya, yang nomor 1 Bali sebagai. Mereka kan hanya tidak layak dikunjungi. Sebenarnya mereka juga pernah Pak Thailand. Dulu Thailand pernah 2 kali, tapi juga tidak terlalu berdampak kepada Thailand ya. Tapi menurut saya bagus untuk mengingatkan kita, merefleksi kita. Hati-hati loh, sudah di warning bahwa kemacetan, overcrowd di beberapa tempat itu macet, kita juga perlu segera memperbaiki. Itu masukan yang penting buat Bali ya. Saya kira pemerintah yang pilkada kemarin juga tentunya akan merespon hal-hal tersebut lah segera. Terima kasih Pak Tris atas pencerahannya lah kata begitu ya, bagaimana dengan pengalaman beliau melihat pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2024, kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ada optimisme, tapi ada catatan-catatannya. Nah ini menjadi penting untuk kita ingatkan bersama, terutama pada pemimpin Bali, kabupaten kota juga, untuk segera memperbaiki. Pertama soal kemacetan, kedua soal sampah. Ini ada yang juga air Pak, air juga lagi satu ya. Kita sepakat itu ada 3 persoalan ini yang harus segera diatasi karena air ini juga menjadi kunci untuk mewujudkan pariwisata yang lebih baik lagi, kenyamanan bagi para wisatawan. Karena Bali tidak akan bisa lepas dari pariwisata ya Pak. Betul. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.